ini ya semuanya bisa bisa kita peroleh apa konversi kartesius ke polar, polar ke kartesius itu bisa diperoleh dengan menggunakan ini. Ya, tinggal dipakai aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Ada beberapa persamaan yang ini kayak apa? Ini kan lingkaran gitu dan cukup ribet. Tapi kalau dalam polar ternyata oh jadi sederhana, jadi kayak garis lurus gitu ya. Atau ya ini lingkaran. Misalnya kalau kita punya garis lurus malah jadi lebih ribet kalau dalam polar gitu ya. Jadi misalkan kita punya X sama dengan kok X sama dengan biasanya garis lurus ya sama dengan X tambah 1 aja gitu ya. Kalau dalam polar ini kan jadi R sin theta sama dengan R cos theta plus 1 pindah ruas jadi R sin theta min cos theta sama 1 gitu kan, jadi R-nya sin theta min cos theta gitu ya. Padahal awalnya garis lurus tapi ternyata malah jadi ribet. Ya, ya seperti biasa kalau kita punya beberapa metode gitu, tiap metode kan ya kalau kita punya beberapa metode pasti ada alasan kenapa kita punya beberapa metode gitu ya. Ada metode yang lebih gampang kalau pakai kalau apa untuk kasus tertentu, yang metode yang lebih gampang untuk kasus yang lainnya gitu ya. Nggak ada semacam panaseanya gitu ya. Jadi koordinat juga banyak ya karena koordinat itu dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya, sistem koordinat itu. Oke, gitu ya. Nah, itu koordinat polar. Uh, Overview-nya kayak gitu. Nah, sekarang kita memakai koordinat in sistem ini di integral Pak. Ya, ya yang perlu diingat ini sih sebenarnya. Ya. Oke. Nah, kalau uh, koordinat kartesius kita kan membaginya seperti ini gitu ya. Jadi ini apa namanya? Ya ini tuh dA gitu ya. Jadi ini delta X, ini delta Y, yang ini tuh delta A gitu. Ya, kita baginya seperti ini. Uh, ya, dengan garis-garis. Oke. Kita membagi daerahnya nggak kayak gini, tapi ya ngikutin yang polar itu kan uh, bisa tambah dengan baik nggak? Kalau nggak, tinggal dihapus ambil dari buku. Jadi delta t nya itu ini delta theta dan delta r itu kan ini ya, ini delta r, delta a-nya itu ini gitu ya, bedanya itu. Oke, ya ini kegedean tapi ya udah ya. Nah, bentuk persegi panjangnya kalau di koordinat kartesius kan kayak gini, kalau persegi panjang di koordinat polar itu seperti ini gitu ya. Jadi kayak melengkung gitu. Bisa bisa dibilang seperti itu. Jadi ini persegi panjang tapi persegi panjang di koordinat polar. Oke. Jadi kalau kita mau mengintegralkan berdasarkan koordinat polar, bentar. Mana gambarnya?
persegi panjang di koordinat kartesius. Yang ini persegi panjang di polar. Oke. Nah, ini yang apa? Yang lebih detailnya gitu ya. Terus kita mau lihat ini tuh apa sih gitu. Kalau delta A di kartesius kan ya deltanya dikali delta x, dy dx gitu. dA-nya jadi dy dx atau dx dy. Tapi kalau di koordinat polar sedikit berbeda ya. Karena ya persegi panjangnya nggak benar-benar persegi panjang di sini gitu. Ya. Jadi kita perlu panjang ini ya delta r. Kok ininya nggak kelihatan. Panjangnya ini tuh delta r, tapi panjang ini kan bukan delta theta ya. Delta theta itu perbedaan sudut. Untuk panjang ini apa? Ya ini kan sebenarnya busur ya sebenarnya. Dan untuk theta yang kecil, delta r yang kecil, sudut yang di dalam sini dan yang di luar ini bisa dianggap sama gitu ya. Oke, jadi delta theta k-nya itu yang di sini dan yang di sini tuh sama panjangnya. Ya, karena semakin kecil panjangnya bisa kita anggap sama. Oke, walaupun ya kelihatannya beda gitu, tapi kalau semakin kecil jadi sama. Ya, delta A-nya untuk polar itu yang pertama delta R, ini AKD. Nah, dikali dengan panjang busur. Panjang busur itu kan luas. Adalah delta theta dibagi yaitu R. Gimana sih? 2pi R. Oops. Ya, oke. Yang ini panjangnya delta R. Yang ini panjangnya oke, sorry, saya ketendang. Ini internetnya. Oke, nggak ada yang jawab, jadi saya terus saja. Ini jadi double integral R, F, R cos theta, R sin theta, ya X-nya diganti dengan R cos theta dan R sin theta sih. Terus dA-nya bukan dy dx, bukan juga dr d theta ya, tapi ada R, dr d theta gitu. Ya, jangan lupa ada R-nya, tambahan satu R di sini. Ya, seperti itu.
Ini untuk daerah yang persegi panjang, tapi tentunya untuk daerah yang bukan oke. Season. Bentar, tadi ke-mute nggak? Nggak ada yang respon, jadi mau ke-mute atau enggak, ya udah. Oke, ya. Jadi ini mau apa? Mau teta sederhana, R sederhana, mau persegi panjang gitu, persegi panjang tanda kutip. Itu aturannya sama. Ya, kayak gini. Dan masalah batasnya itu ya ngikutin aturan yang di atas sama ya. Pokoknya yang di luar itu harus konstan, yang di dalam itu kalau fungsi ya fungsi. Gitu. Ya, contoh. Contoh. Misalnya kita punya daerahnya seperti ini. Terus kita mau menghitung double integral S, ini S-nya, Y dA. Gitu ya. Sederhana aja. Nah, ya kita mau kita tentuin dulu yang apa yang kita kerjain duluan gitu ya. Ini dalam koordinat kalau Y itu sin theta. R misalnya R dulu ya, dr d theta. Kita lihat batas, untuk melihat batas R kalau yang mana? Nah, ini. Pas kita melihat batas X itu kan dilihatnya dari kiri ke kanan. Kalau kita mau melihat batas Y dilihatnya dari bawah ke atas gitu. Kalau R kita melihatnya itu kayak yang di sini, itu kita tarik garis dari 0,0 keluar gitu ya. Terus lihat pertama ketemu daerahnya di mana, terakhir ketemu daerahnya di mana gitu. Pertama ketemu kan di R sama dengan 2. Jadi batasnya dari 2. Terakhir ketemu daerahnya di R sama dengan 2 kali 1 plus cos theta. Jadi 2 kali 1 plus cos theta. Gitu. Ya. Oke. Nah, untuk tetanya batasnya ya ini melihat sudut si daerahnya ya. Daerahnya itu sudut pertama daerahnya itu 0. Ya, di sini kan pertama ada daerah itu di sudut 0 dan terakhir itu di sini titik ini. Ya. Dan ini tuh pi per 2. Oke. Jadi dari 0 sampai pi per 2. Mungkin. Setelah ini sih kita tinggal integralkan seperti biasa. Jadi R kuadrat sin theta jadi sepertiga R pangkat 3 sin theta dari 2 sampai cos theta ya. Ini 0 pi per 2 jadi sepertiga 2 per 3 8 per 3 8 per 3 dikali R pangkat 3 itu ya 1 plus cos theta pangkat 3 sin theta gitu ya dikurangi 8 per 3 sin theta d theta gitu ya. Yang ini kita bisa misalkan U-nya itu cos theta ya. Jadi ini jadi 0
Pi per 2 dipisah gitu ya, 8/3. Kita bisa tulis seperti ini. Cos theta pangkat 3 minus D cos theta. Kan U-nya itu cos theta ya. Dan turunan dari cos theta itu minus D theta. Minus integral 0 sampai pi per 2 3 sin theta D theta. Oke. Yang ini jadi min 8/3 1 plus cos theta pangkat 1/4 gitu ya. Oke. Dan ini dikurangi jadi tambah 8/3 cos theta dari 0 sampai pi per 2. Ini tuh dimasukin min 2/3 kalau pi per 2 dikali 1/4 gitu ya. Ditambah 0 dikurangi min 2/3 kali 2 pangkat 4 itu 16 ditambah 8/3. Oke. Ini jadi min 1/6 ditambah 32/3 dikurangi 8/3. Ya. Dan ini tuh 22/3. Kayaknya. Nggak tahu. Mungkin ada yang salah di tengah-tengah pas ngitung. Kalau integralnya sih saya yakin nggak. Itu ya. Oke. Jadi kalau lihat batas X itu dari kiri ke kanan. Kalau integralnya itu X duluan. Kalau integralnya Y duluan itu dari bawah ke atas. Ngelihat batasnya. Kalau apa ini? Polar. Kalau R duluan. Ya ini. Tarik garis dari 0,0 keluar gitu ya. Ya tarik garis keluar melewati daerah. Lihat pertama ketemu daerah di mana. Di mana itu batasnya. Petanya dilihat daerahnya itu sudut pertama ada daerah itu di mana, sudut terakhir ada daerah itu di mana. Pertama itu selalu dilihatnya itu, atau gini, bisa juga kita buat apa sih, busur gitu ya, yang melewati daerah, terus lihat pertama dan terakhir ketemu daerahnya di mana gitu. Bisa kayak gitu. Jadi kita punya busur ini kan, ya pertama ketemu di sini, terakhir ketemu di sini. Selalu berlawanan arah, jarang-jarang orientasi. Gitu. Ya. Nah, kapan kita pakai koordinat polar, kapan enggak, itu ya tergantung dari kebutuhan juga ya. Ada beberapa fungsi yang lebih gampang pakai, ya sama juga kayak yang sebelumnya, ada beberapa fungsi yang lebih gampang diintegralkan kalau di urutannya Y dulu atau X dulu. Gitu. Yang ini juga sama. Beberapa fungsi lebih gampang kalau kita pakai koordinat polar gitu ya. Misalnya ini. Kalau kita mau mengintegralkan ini, ya pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA R dengan R-nya itu XY, mana X-nya dari min 1 sampai 1 misalnya, dan Y-nya dari min akar, dari, dari 0 sampai akar 1 min X kuadrat. Gitu. Ya, oke. Kalau kita pakai koordinat kartesius, ini kan bisa jadi gini ya. Mungkin lebih gampang Y dulu. Jadi dy dx 0 sampai akar 1 min X kuadrat. Ini min 1 sampai 1 gitu. Ya. Nah, kalau kayak gini,
Ya dari awal aja udah mentok gitu ya. Ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya ditukar X dulu, sama aja. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain karena ada E pangkat X kuadrat, ada E pangkat Y kuadrat gitu. Ya, kalau yang sebelumnya kan E pangkat Y kuadrat. Yang mana? Yang ini, E pangkat Y kuadrat mentok. Tapi kita bisa tukar dulu jadi X. Jadi X duluan dan jalan gitu ya. Kalau yang di bawah mau X duluan, mau Y duluan mentok juga. Gitu. Nah, kita punya koordinat polar untuk membantu ini. Ya, dan caranya sama juga. Kalau kita mau konversi koordinat ke koordinat polar, kita harus gambar dulu. Ya. Dan ini setelah digambar harusnya dapatnya setengah lingkaran. Ini X, Y, ada lingkaran kan? Y sama dengan akar 1 min X kuadrat itu, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Lingkaran jari-jari 1. Tapi Y-nya itu positif. Kita ambil yang bagian atas. Terus X-nya kan dari min 1 sampai 1. Jadi emang setengah lingkaran ini semuanya. Ya, kalau X-nya misalnya dari 0 sampai 1, ya jadinya seperempat lingkaran dan seterusnya gitu ya. Tergantung. Oke, ya. Nah, untuk setelah ketemu ini, kita lihat batas koordinat polarnya. Tarik dari sini keluar, pertama ketemu ya di sini ya. Saat jari-jarinya 0, terakhir ketemu di sini. Ini kan R sama dengan 1. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat 1, R-nya 1. Tetanya awalnya itu ada di sini, di sumbu X positif, jadi tetanya 0. Dan terakhir daerahnya itu ada di sini, di sumbu X negatif. Tetanya pi. Ya, jadi dari 0 sampai pi. Dan ini jadinya dari 0 sampai pi, dari 0 sampai 1, E pangkat R kuadrat, ya X kuadrat plus Y kuadratnya jadi R kuadrat, dan dx-nya jadi R dr d theta. Gitu. Dan ini jalan ya. U-nya itu R kuadrat, jadi kita bisa kerjakan ini menjadi setengah E pangkat R kuadrat dari 0 sampai 1 d theta. Gitu. Ya, E pangkat U kan. Ada setengahnya karena turunan R kuadrat itu 2R. 0 sampai pi setengah E min 1 d theta. Dan ini jadi setengah E min 1 theta dari 0 sampai pi. Ya, dan ini tuh setengah E min 1 pi. Gitu. Ya. Jadi koordinat polar itu memudahkan kita kalau biasanya sih kalau ketemu bentuk-bentuk yang lingkaran gitu atau kayak gini, oh mungkin bisa dicoba pakai polar. Atau batasnya lihat, oh melibatkan lingkaran nggak? Mungkin bisa dipakai, mungkin kita bisa pakai koordinat polar gitu untuk membantu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, ya kerjain ini deh. Ini langsung saya ambil dari buku aja. Cari volume. Cari volume benda pejal di bawah permukaan ini dan di atas XC apa bidang XC dan di dalam ini silinder ini. Saya ada gambarnya sih. Gambarnya seperti ini sebentar. Ini gambarnya. Ya. Jadi yang ini nih. Irisan antara tabung ini dengan ini gitu. Paraboloida ini. Ya. Silahkan.
Oh, di bawah ya, sorry. Di bawah ekurat plus sekurat berarti bukan yang di dalam sini tapi yang di sini. Ya, karena di bawah bukan yang ini, bukan yang tidak sorry. Oke. Ya, ya. Oh, 13,3. Super 3. Oke.
Ya, pertama kita harus melihat ini ya, daerah pengintegralannya gitu, karena batasnya dari situ. Kalau integrannya yang fungsi yang diintegralkannya kan jelas ini ya, x kuadrat plus y kuadrat gitu. Karena kita menghitung volume di bawah permukaan ini gitu ya. Jadi ini tuh fungsi yang kita integralkan gitu. Itu udah beres gitu ya. Jadi yang kita cari sebenarnya double integral dari x kuadrat plus y kuadrat dA. Yang belum itu R-nya. R-nya itu apa? R-nya itu ya ini ya, yang di bawah sini gitu. Dan kalau kita lihat ini adalah lingkaran salah, itu mau persegi. Kok masih persegi? Karena ini ya, karena yang ini itu ya ini gitu kalau kita gambarkan. Dan ini persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2y. Ya sebenarnya udah kelihatan ya, versi polarnya x kuadrat plus y kuadrat itu r kuadrat, y itu r sin theta gitu. R-nya bisa kita buang. Ya sebenarnya R-nya itu R sama dengan 0, tapi 0 itu masuk di sini juga R sama dengan sin theta. Ya. Oke, jadi ini persamaan polarnya. Nah batasnya berarti, batas integralnya kalau dalam polar, tarik garis, pertama ketemunya itu di sini tentunya ya, terakhir ketemu di sini. Jadi kalau dalam polar, ini jadi R kuadrat dikali R dr. Di theta, yang R kuadratnya dari X kuadrat plus Y kuadrat, ini dA harusnya, dan R-nya itu datang dari ya dA itu R dr d theta gitu ya. Pertama ketemu di 0 untuk R, terakhir ketemu di sini ya. Lingkaran ini itu 2 sin theta gitu ya. Terus tetanya daerahnya itu kan di sini. Ups. Ini tuh ya ini mungkin agak tricky sih. Daerah pertama itu di sini ya. Jadi ada bagian kecil di sini gitu. Jadi di sudut 0 ya, dan terakhir itu di sini di sudut P ya. Karena ada daerah kecil di situ gitu. Ya hampir kayak titik sih di situ. Jadi batasnya dari 0 sampai P. Ya. Ya dari sini tinggal diintegral. Yang penting adalah kita bisa mengenali daerah pengintegralannya, terus kalau udah tahu daerah pengintegralannya seperti ini, kalau kita mau pakai polar ya harus bisa dikonversi ke polar gitu ya. Persamaan-persamaan kartesiusnya, terus cara baca batas di koordinat polar kayak gimana gitu. Ya. Ini jadi 0 sampai pi r pangkat 3 seperempat r pangkat 4 dari 0 sampai 2 sin theta. D theta. Ini seperempat. Oh, 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4, 16 dibagi 4, 4 ya. Jadi 4 sin pangkat 4 theta d theta. Ya, integral sin pangkat 4. Mari kita lihat buku. Ya, dia langsung banget. Oke, integral sin pangkat 4. Pakai itu kan jadi sin kuadrat theta kuadrat gitu ya. D theta. Terus ya mungkin nanti saya tinggal serahkan kalian aja. Sin kuadrat theta itu 1 min cos 2 theta per 2 kuadrat theta gitu ya. Jadi 4-nya udah nggak ada, tinggal 0 pi 1 min 2 cos 2 theta ditambah
cos kuadrat 2 theta. Ih, ya iya, d theta. Ya, yang ini bisa diintegralkan langsung, yang ini kita gunakan lagi cos kuadrat 2 theta jadi 1 plus cos 4 theta per 2 gitu, dan silakan diterusin sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, ini harus banyak latihan juga sih. Untuk melancarkan apa kita baca ini ya, baca batas. Ya, ya dari saya sih batasnya, kalau saya gitu melihat batasnya itu kayak gitu. Tarik garis dari 0,0 keluar, lihat pertama ketemu daerah di mana, terakhir ketemu daerah di mana. Itu untuk daerah. Kalau theta tinggal dilihat aja daerahnya itu ada di sudut berapa pertama kali dan terakhir kali di sudut berapa gitu. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya, sudah. Kalau enggak ya, uh, minggu depan kita masuk ke integral lipat 3. Jadi kayak lipat 2, tapi jadi 3 kali gitu ya. Dan evaluasi menghitung integral lipat 3 dengan menggunakan koordinat lainnya gitu. Ini kan koordinat polar yang ini. Kalau yang lipat 3, selain koordinat serius, kita juga punya 2 koordinat lain. 2 atau lebih, ya lihat nanti deh. Lupa saya. Itulah ya. Sampai ketemu minggu depan. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Saya